Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Pada video kali ini kita akan belajar kimia klinik ya. Ini adalah mata pelajaran yang diperoleh di SMK Kesehatan, khususnya jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Jadi kali ini kita akan membahas materi urinalisis. Baik, kita mulai saja. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu urin, kemudian apa fungsi urin, serta apa sih yang dimaksud dengan urinalisis. Nah, urin. Kita semua pasti sudah tahu ya apa itu urin yang kita kenal dengan istilah air kencing ya. Jadi urin itu adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Di mana proses urinasi sendiri merupakan ekskresi urin yang diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal untuk menjaga homeostasis cairan tubuh atau keseimbangan cairan tubuh. Jadi dari sini kita bisa melihat fungsi dari urin itu adalah suatu yang dikeluarkan oleh tubuh untuk sebagai sarana untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme ataupun racun yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Yang mana kalau tidak dikeluarkan ini akan dapat menyebabkan efek negatif bagi tubuh kita. Selain itu juga urin dapat digunakan sebagai alat atau sebagai sesuatu yang untuk mendeteksi terjadinya dehidrasi atau tidak dalam tubuh kita. Nah, berikutnya untuk komposisi urin. Nah, untuk urin ini sebenarnya sebagian besar terdiri dari air yang mengandung bahan terlarut berupa sisa metabolisme. Di antaranya bisa dilihat di sana ada yang paling besar itu adalah 2% urea ya. Jadi 95%-nya itu adalah zat-zat terlarut. Yang terbesar adalah urea sebesar 2%. Kemudian ada amonium, ada sulfat, ada fosfat, klorida, magnesium, kalsium, potasium, sodium, kreatinin, asam urea. Ya, jadi di sana ada urea, garam terlarut, dan juga ada materi-materi organik. Nah, untuk komposisi urin ini akan berubah sepanjang proses reabsorpsi atau penyerapan kembali ketika molekul yang penting bagi tubuh seperti contohnya glukosa ini diserap kembali ke dalam tubuh melalui molekul pembawa. Cairan yang tersisa ini akan mengandung urea dalam kadar yang tinggi dan berbagai senyawa yang berlebih dan berpotensi racun ini akan dibuang keluar tubuh. Nah, kemudian urin yang sudah dibuang ini akan dilihat kandungannya untuk mendeteksi atau mendiagnosa awal penyakit apa yang sedang diderita oleh si pasien ya. Jadi urin ini akan dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut atau kita kenal dengan nama urinalisis. Urinalisis sendiri adalah pemeriksaan yang dilakukan melalui analisis sampel urin di laboratorium. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi atau mendiagnosis penyakit serta memantau kondisi kesehatan dan fungsi ginjal. Jadi ingat, urinalisis ini digunakan sebagai diagnosis awal suatu penyakit, bukan sebagai diagnosis final. Biasanya di awal sudah ada indikasi penyakit tertentu, maka untuk berikutnya akan dilakukan diagnosis selanjutnya. Salah satunya adalah dengan cara pemeriksaan darah ya atau darah lengkap. Nah, tujuan dilakukan urinalisis adalah pertama untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh dari pasien. Berikutnya mengevaluasi kinerja dan fungsi sistem saluran kemih.
Kemudian mendeteksi dan memastikan diagnosis suatu penyakit seperti ginjal, infeksi saluran kemih, dan diabetes. Memastikan kondisi kehamilan, dan terakhir untuk memantau kondisi kesehatan tubuh seseorang setelah menjalani pengobatan atau tindakan medis tertentu. Jadi yang terakhir ini biasanya melalui pengawasan tenaga medis pada waktu tertentu untuk melihat perkembangan pemulihannya, ya apakah sudah semakin baik atau malah memburuk. Nah, untuk spesimen urin. Spesimen urin dibagi menjadi urin sewaktu, urin pagi, urin puasa, urin 24 jam, urin 2 jam setelah makan, urin dari kateter, urin porsi tengah, urin suprapubik, dan urin pediatrik. Nah, kita mulai dengan urin sewaktu. Nah, urin sewaktu adalah spesimen urin yang paling sering diambil karena pada urin sewaktu ini pengambilannya mudah dan tidak membutuhkan persiapan ya. Urin sewaktu ini digunakan sebagai uji screening untuk deteksi terjadinya kelainan ginjal. Jadi perlu diperhatikan riwayat atau aktivitas fisik sebelumnya ya. Jadi misalnya pada saat urin sewaktu akan dilakukan, kita perlu tahu apa yang kita konsumsi tadi. Karena pada apa yang kita konsumsi itu akan bisa mempengaruhi kualitas atau analisis dari urin. Aktivitas olahraga berlebih tanpa minum juga akan mempengaruhi nanti di volume urin. Nah, kemudian untuk urin pagi ini adalah spesimen urin yang paling ideal untuk uji screening karena urin pagi ini adalah urin yang paling pekat dan dapat digunakan untuk mendeteksi bahan kimia ataupun sedimen yang tidak ditemukan pada urin sewaktu. Spesimen ini diambil pada urin pertama setelah bangun tidur, kemudian segera dikirim ke laboratorium kurang dari 2 jam. Jadi kenapa harus kurang dari 2 jam? Karena dikhawatirkan apabila lebih dari 2 jam, ini bisa menyebabkan beberapa analit berubah. Atau sebagai contohnya adalah pH-nya akan berubah. Kemudian urin puasa. Urin puasa ini adalah spesimen urin yang diambil setelah pasien melakukan puasa. Ini biasanya atas anjuran tenaga medis atau dokter ya. Di mana ini urin puasa adalah urin kedua setelah urin pagi. Makanya biasanya urin puasa disebut juga dengan urin pagi kedua. Sehingga nanti urin akan mengandung bahan sisa metabolit makanan terakhir sebelum puasa. Jadi spesimen ini digunakan untuk screening dan monitoring dari penyakit diabetes mellitus. Nah, berikutnya adalah urin 24 jam. Untuk urin 24 jam, ini adalah spesimen urin yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam dimulai dan diakhiri dengan kandung kemih yang kosong. Jadi urin ini merupakan spesimen yang paling ideal untuk menghitung clearance kreatinin, tapi memiliki kelemahan dalam pengumpulannya. Karena ini akan merepotkan pasien, terutama pasien rawat jalan. Jadi biasanya untuk urin 24 jam ini sering dilakukan oleh pasien rawat inap yang akan dipantau terus oleh tenaga kesehatannya atau tenaga medis, contohnya oleh perawat. Yang nanti hasilnya akan dilaporkan ke dokter, seperti itu. Kemudian urin 2 jam setelah makan. Ini biasanya diambil 2 jam setelah makan, setelah sebelumnya dianjurkan puasa. Untuk melihat adanya glukosuria pada monitoring pasien diabetes. Hasilnya kemudian akan dibandingkan dengan urin puasa dan pemeriksaan glukosa darah.
Nah, berikutnya urin dari kateter. Nah, urin dari kateter ini adalah spesimen urin yang diambil menggunakan kateter. Biasanya digunakan pada pasien yang tidak bisa kencing atau pada pemeriksaan kultur urin. Jika urinalisis dan kultur urin diperiksa bersama, maka spesimen untuk kultur harus diambil terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Nah, berikutnya untuk urin porsi tengah. Itu adalah cara pengambilan urin yang lebih aman dan tidak traumatik dibandingkan dengan menggunakan kateter. Jadi pengambilan urin porsi tengah ini dilakukan setiap pemeriksaan urin rutin dan kultur bakteri karena kontaminasi epitel dan bakteri itu lebih sedikit. Jadi istilahnya porsi tengah ini diambil, kita buang air kecil ya, urin pertama dibuang, kemudian di tengahnya itu diambil, kemudian urin di akhir kita buang air kecil itu tidak digunakan, jadi cuma yang di tengah-tengah aja yang dipakai. Kemudian urin suprapubik, ini adalah pengambilan spesimen urin menggunakan jarum yang ditusukkan dari abdomen menembus kandung kemih. Spesimen ini digunakan untuk kultur urin dan pemeriksaan sitologi. Nah, kemudian terakhir adalah urin pediatrik. Dari namanya pediatrik udah tahu ini pasti ada hubungannya sama anak-anak ya. Jadi urin pediatrik ini adalah pengambilan spesimen urin pada anak-anak, dan ini adalah pengambilan urin yang paling sulit. Karena apa? Karena emang anak-anak agak sulit kita atur ya. Dan beberapa alatnya itu bisa menggunakan kantong plastik khusus dengan perekat hipoalergenik ya. Jadi ini bisa, jika kalian melakukan magang di rumah sakit, ini bisa ditanyakan alatnya seperti apa. Jadi pada spesimen steril juga bisa didapatkan menggunakan kateter atau aspirasi suprapubik. Ya, sekian itu adalah beberapa spesimen dari urin yang perlu dilakukan bagi pasien ya untuk mendiagnosa penyakit. Dan biasanya untuk urin untuk diagnosa awal pasien itu biasanya dilakukan urin sewaktu dulu. Ya, sedangkan urin yang lain itu spesimen urin yang lain itu menggunakan perintah dari tenaga medis biasanya. Untuk pemeriksaan urin sendiri itu ada 3 jenis, yaitu ada makroskopis, mikroskopis, dan kimiawi. Aduh maaf, ini gerak-gerak sendiri ini. Nah, untuk makroskopis, untuk pemeriksaan makroskopis, aduh ini kenapa ini? Ya, jadi ada makroskopis, mikroskopis, dan kimiawi. Jadi makroskopis kita sudah bisa lihat ya, makro artinya sesuatu yang bisa kita lihat dengan menggunakan mata telanjang. Kemudian mikroskopis itu dengan menggunakan bantuan mikroskop, sedangkan kimiawi itu menggunakan reaksi kimia. Jadi pada video kali ini kita hanya akan membahas sampai di makroskopis dulu, sedangkan untuk mikroskopis dan kimiawi akan kita bahas di video berikutnya. Nah, untuk makroskopis itu adalah terdapat volume, warna, berat jenis, bau, kemudian ada kejernihan ya. Sedangkan untuk mikroskopi itu biasanya lanjutan dari tingkat kejernihan. Jadi apabila keruh maka akan diambil sedimen urinnya, kemudian diperiksa. Sel epitelnya mungkin, atau jaringan atau sel kristalnya mungkin ya di sana.
Nah, untuk kimia urin sendiri yang periksa adalah pH, protein, gula, konsentrasi, keton, bilirubin, dan juga darah. Nah, untuk makroskopis urin, pertama adalah volume. Volume ini adalah untuk kandungan normal pada kondisi normal ya. Itu adalah pada 800 sampai 1300 mili per 24 jam. Itu adalah volume normal urin yang dihasilkan oleh orang dewasa. Apabila lebih dari 2000 ml atau 2 liter, berarti orang itu akan disebut dengan poliura atau berlebihan. Itu biasanya terjadi pada pasien yang menderita penyakit diabetes baik insipidus maupun diabetes mellitus. Kemudian pada 300 sampai 750 mili atau kurang dari normal, itu disebut dengan oliguria. Ini sudah masuk ke tahap dehidrasi istilahnya ya. Atau yang lebih kecil dari 300 mili disebut dengan anuria. Itu sudah dehidrasi parah. Kemudian untuk warna. Warna yang normal itu adalah dari kuning muda sampai kuning tua jernih. Nah, apabila memiliki warna yang berbeda dari warna normal, berarti itu ada kelainan. Contohnya seperti warna merah, coklat, hitam, hijau, putih. Nah, untuk merah ini yang perlu kalian perhatikan itu adalah jangan langsung menjudge. Begitu warna urinnya merah berarti sakit, enggak. Ya, karena warna urin ini juga dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Contohnya sekarang kita konsumsi buah naga. Buah naga itu mengandung antosianin yang cukup pekat. Jadi begitu kita konsumsi buah naga, nantinya kita kencing kita akan berubah warna merah. Jadi jangan khawatir kalau seperti itu, karena warna merah ini akan berhenti ketika kandungan zat dalam tubuh kita sudah habis. Berbeda halnya jika kandungan warna merah pada urin itu disebabkan karena kandungan hemoglobin atau kuman prodigiosus ya. Jadi itu harus diperiksa karena warna merah itu akan terus terjadi jika tidak kita hentikan penyebabnya. Nah, kenapa adanya hemoglobin? Kemungkinan ada pendarahan dari saluran atas. Kemudian warna coklat. Nah, coklat ini bisa disebabkan karena bilirubin, karena hematin, dan porfolibin. Hitam disebabkan karena darah tua. Ya, darah tua artinya darah yang sudah lama ada dalam tubuh yang kemudian dikeluarkan melalui urin. Berbeda dengan yang merah ya, kalau merah itu bisa disebut masih darah segar, masih berwarna merah. Oleh alkaptol, kemudian melamin, atau juga obat turunan fenol. Kemudian warna hijau, obat metilen biru, kuman Pseudomonas aeruginosa. Kemudian warna putih disebabkan oleh pus, getah prostat, kilus, zat lemak, bakteri, protein beku. Jadi warna putih ini bisa dikatakan berbahaya karena kalau sudah ada nanah yang keluar itu berarti sudah ada infeksi dalam tubuh kita. Karena Dek tahu sendiri ya, kalau nanah itu merupakan sel darah putih kita yang mati akibat melawan virus, kuman, ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau sudah sampai ada nanah berarti ada infeksi. Itu harus segera ditanggulangi. Jangan sampai infeksi yang terjadi malah naik tingkat atau naik level ke penyakit yang lebih serius. Contohnya pada getah prostat ini bisa malah jadi kanker prostat seperti itu. Berikutnya untuk berat jenis. Nah, tadi untuk warna ada kejernihannya. Kejernihan itu bisa dilihat dari jernih, agak keruh, dan keruh. Nah, keruh ini bisa disebabkan karena adanya endapan sedimen ya. Bisa karena kadar fosfat yang tinggi, adanya bakteri, adanya unsur sedimen atau eritrosit, leukosit, dan sel epitel yang terlalu banyak. Kemudian lemak, benda koloid, dan juga kristal. Nah, untuk kandungan dari sedimen ini bisa nanti diamati dengan menggunakan pemeriksaan mikroskopis ya.
Berikutnya untuk berat jenis. Berat jenis normal urin adalah 1,003 sampai 1,030. Apabila di bawah itu, berarti penderita mengalami diabetes insipidus, kemudian kelainan ginjal, pyelonefritis, dan glomerulonefritis. Kemudian apabila lebih tinggi dari itu, jadi bisa dikatakan dia mengalami dehidrasi, gagal jantung kongestif, insufisiensi adrenal, hati, dan diabetes mellitus. Jadi untuk berat jenis urin ini bisa dilihat secara kasat mata sebelum kita pastikan lebih lanjut dengan menggunakan refraktometer ya. Ini dilihat aja jika volumenya normal, biasanya dia berwarna jernih ya, seperti tadi jernih, kuning cerah. Itu berarti berat jenisnya bisa dikatakan juga normal. Tapi jika urin kita sangat pekat, keruh, itu bisa dikatakan berat jenisnya tinggi. Kemudian untuk bau. Biasanya untuk urin itu tidak memiliki bau yang kuat. Kecuali memang kita sekarang kencing, didiamkan, ya itu akan berbau. Itu disebabkan oleh urea yang sudah berubah menjadi amoniak. Ya. Nah, kecuali kalau begitu kita kencing langsung mencium bau menyengat, ya itu kemungkinan ada masalah. Masalah itu apa? Ya, pertama bisa aja konsumsi makanan yang emang menimbulkan bau. Kalau yang ini nggak masalah ya. Contohnya kita konsumsi pete atau jengkol yang emang makanan bau. Makan sekarang bentar kencing itu akan berbau. Kemudian minum kopi instan, biasanya kopi luwak itu sekarang kita minum. Bentar kita kencing, itu akan berbau kopi. Nah, kalau yang itu nggak masalah karena bau itu akan hilang begitu zat dalam tubuh kita menyebabkan bau itu juga hilang. Lain halnya kalau ini karena infeksi juga, karena hormon, karena obat-obatan ya atau dehidrasi, nah itu akan terus bau selama itu tidak ditanggulangi. Kemudian diabetes mellitus. Nah, ini sudah pasti baunya lebih ke bau manis. Ya, bau-bau gula seperti itu. Karena kalian tahu sendiri ya, diabetes mellitus itu terlihat kalau glukosa dalam urinnya juga tinggi. Kemudian pH. pH dari 4,5 sampai 8 itu yang normal. Jika kurang dari 4,5 atau kondisinya asam berarti terjadi infeksi Escherichia coli. Sedangkan jika lebih dari 8 atau basa disebut dengan itu terjadi karena terjadinya infeksi oleh Proteus. Jadi sekian untuk pemeriksaan makroskopis urin. Untuk berikutnya akan kita bahas di video berikutnya ya mengenai pemeriksaan mikroskopis dan pemeriksaan kimia. Jadi apabila nanti ada yang ditanyakan bisa kita diskusikan bersama. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Jadi sekian penjelasan Ibu, sampai bertemu di video selanjutnya dan selamat belajar.